Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Al-Haris dengan NIM B1031-2010-73. Dan di sini saya akan menjelaskan hasil analisa saya tentang Good Corporate Governance pada perusahaan Java Confit Indonesia. Dan untuk dalam penerapan Good Corporate Governance dari perusahaan ini memiliki komitmen dengan prinsip transparansi, yaitu perseroan telah melakukan pengungkapan informasi materialnya secara jelas dan memadai, serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Dan prinsip yang kedua yaitu ada akuntabilitas, yang dimana komitmen perseroan ini itu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kepentingan perseroan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Dan yang prinsip yang ketiga yaitu ada tanggung jawab. Pertanggungjawaban mencerminkan adanya kesesuaian dan kepatuhan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Penerapan prinsip ini merupakan wujud perseroan sebagai agen ekonomi yang bertanggung jawab atau good corporate citizen. Dan yang keempat itu ada kemandirian, yaitu perseroan telah dikelola secara profesional dengan prinsip kemandirian. Yang terakhir ada kewajaran, dan komitmen perseroan di sini yaitu selalu memastikan agar pihak yang berkepentingan dapat mempertahankan haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perseroan antara lain menjamin perlindungan hak para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas, serta terlaksananya komitmen perseroan dengan pihak lain. Dan yang selanjutnya itu ada mekanisme tata kelola dari perusahaan ini. Dalam rangka penguatan internalisasi Good Corporate Governance, perseroan telah memiliki soft struktur yang terdiri dari berbagai peraturan dan kebijakan mengenai lingkup tanggung jawab organ Good Corporate Governance. Perseroan memiliki soft struktur sebagai berikut. Yang pertama itu ada anggaran dasar, yang kedua itu ada pedoman tata kelola perusahaan, yang ketiga ada pedoman standar perilaku atau kode etik, dan yang keempat itu ada pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi, yang kelima ada piagam Komite Audit, dan yang terakhir ada piagam audit internal. Dan untuk implementasi rapat umum pemegang saham pada tahun 2019, Java telah melaksanakan RUPST dan RUPSLB yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 April. Dan selanjutnya itu ada Dewan Komisaris, yang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2019 itu telah melakukan pengawasan atas tindakan direksi dalam pengurusan perseroan. Dewan Komisaris membahas, mengawasi, dan memberikan arahan kepada direksi atas rencana-rencana strategis perseroan di tahun 2019. Dewan Komisaris juga secara aktif memberikan rekomendasi kepada direksi sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perseroan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan kinerja perseroan. Dan yang selanjutnya ada Dewan Direksi, dan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi pada perseroan ini yaitu memimpin, mengurus, dan mengendalikan perseroan sesuai dengan arah tujuan, visi misi perseroan, serta senantiasa meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan. Tugas pokok dari direksi ini adalah yaitu yang pertama ada memimpin, mengurus, dan mengendalikan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan. Yang kedua ada menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perseroan. Yang ketiga itu ada menyusun rencana kerja tahunan yang membuat anggaran tahunan perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Yang selanjutnya ada Komite Audit. Di sini
Komite audit telah dilengkapi dengan pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit ini berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab komite, uraian prosedur kerja, dan kewenangan dari Komite Audit. Piagam Komite Audit ini disusun berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris PT Java Confit Indonesia pada 5 Juli 2013, yang dimana Piagam Komite Audit ini berisi 1. Pendahuluan, 2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang, 3. Struktur dan kedudukan Komite Audit, 4. Rapat Komite Audit, 5. Sistem pelaporan kegiatan, 6. Masa tugas Komite Audit, 7. Konflik dan kode etik, 8. dan lain-lain. Yang selanjutnya ada sekretaris perusahaan Java yang berperan penting dalam memonitor kepatuhan perseroan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain memastikan transparansi, pengungkapan perseroan juga memfasilitasi komunikasi rutin baik internal antar organ perusahaan maupun eksternal dengan lembaga regulator, pemegang saham, media, investor, dan masyarakat umum. Sekretaris perusahaan dijabat oleh Maya Prajono yang ditetapkan berdasarkan surat pada tanggal 30 November 2012 yang berlaku efektif sejak 1 Desember 2012. Pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan ini sepanjang tahun 2019, sekretaris perusahaan telah menjalankan tugas dan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan OJK tentang sekretaris perusahaan emiten atau perusahaan publik yang berisi antara lain 1. Mengkoordinasi pelaksanaan rapat umum pemegang saham tahunan. Yang kedua ada menghadiri rapat direksi dan dewan komisaris dan membuat notulensi rapat. Yang ketiga ada mengelola keterbukaan informasi dan tata cara pembayaran dividen. Yang terakhir itu ada mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya terkait dengan regulasi pasar modal dan menyampaikan informasi mengenai perkembangan tersebut kepada dewan komisaris, direksi, dan pemangku kepentingan. Yang selanjutnya ada unit audit internal. Berdasarkan peraturan OJK tentang pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal, perseroan telah menyusun piagam audit internal dengan tujuan memberikan pendapat profesional, independen, dan objektif kepada direktur utama terhadap aktivitas dan operasi perusahaan. Kepala unit audit internal ini diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama atas persetujuan dewan komisaris. Kepala unit audit internal bertanggung jawab langsung pada direktur utama dan auditor yang berada dalam keanggotaan unit audit internal. Pada tahun 2019, unit audit internal ini telah melakukan audit atas 25 unit pada beberapa divisi yang terdiri dari 6 unit pakan ternak, 7 unit pembibitan ayam, 5 unit peternakan komersial, dan 4 unit budidaya perairan serta 3 unit SBU. Yang selanjutnya ada akuntan publik. Perseroan telah menunjuk kantor akuntan publik sebagai jasa auditor eksternal untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2019 dan memastikan integritas penyajian laporan keuangan kepada pemegang saham. Dalam 5 tahun terakhir, Java telah menunjuk kantor akuntan publik sebagai berikut. Yang pada tahun 2019 itu atas nama KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja dengan nama auditor yaitu Arif Somantri dengan biaya 5.500.000.000 rupiah. Selanjutnya ada manajemen risiko. Perseroan berkomitmen mengelola risiko secara konsisten dan berkesinambungan. Manajemen mengidentifikasi risiko, menilai bobot, dan memprioritaskan risiko-risiko yang ada selain memilih dan menerapkan pemberian tanggapan terhadap risiko. Manajemen juga menilai potensi biaya dan manfaat dalam berbagai tanggapan terhadap risiko. Untuk risiko terkait kewajiban terhadap regulasi dan kepatuhan, manajemen akan mengutamakan kepentingan para pemangku kepentingan daripada sudut pandang biaya dan manfaatnya. Secara keseluruhan, risiko utama yang dihadapi perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya yaitu yang pertama ada wabah penyakit, dan yang kedua ada ketersediaan dan fluktuasi harga bahan baku, yang ketiga ada fluktuasi nilai tukar dan inflasi, dan yang keempat ada kompetisi.
Sistem manajemen risiko yang diterapkan perseroan mampu meminimalisasi atau menekan kemungkinan risiko yang akan terjadi. Penerapan sistem manajemen risiko yang komprehensif memungkinkan perseroan secara efektif mengelola risiko sehingga dapat memperhitungkan portofolio risiko dan melakukan tindakan preventif serta memaksimalkan pencapaian laba. Perseroan mendukung seluruh karyawan, stakeholder maupun masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, dugaan pelanggaran kode etik ataupun perilaku ilegal lainnya. Beberapa saluran pelaporan tersedia untuk dapat digunakan. Laporan tidak dapat dibuat secara anonim. Perseroan menjamin bahwa semua laporan yang masuk akan ditangani dengan penuh kerahasiaan. Dan yang selanjutnya itu ada tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Java memiliki komitmen untuk tumbuh bersama masyarakat dan lingkungan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat atau CSR. Kegiatan CSR ini bertujuan untuk memberikan manfaat luas terhadap masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan meminimalisasi dampak negatif terhadap seluruh pemangku kepentingan. Untuk dapat melaksanakan kegiatan CSR yang efektif dan efisien, serta sejalan dengan strategi bisnis, perseroan melakukan upaya antara lain dengan melakukan integrasi kegiatan CSR sejalan dengan fokus bisnis perseroan, serta memiliki unit kerja khusus yang bertanggung jawab atas strategi dan implementasi kegiatan CSR. Program CSR yang jalan perseroan ini bertujuan untuk menyeimbangkan pencapaian aspek ekonomi dengan kinerja pada aspek sosial kemasyarakatan dan aspek berkelanjutan lingkungan yang menjalani konsep triple bottom line secara total, termasuk di dalamnya pengembangan karyawan dan perlindungan konsumen. Dan yang selanjutnya itu ada strategi penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan ini. Perseroan telah menyesuaikan program CSR dengan kriteria dalam Sustainable Development Goals yang ditetapkan oleh PBB yang fokus pada 3 aspek, yaitu kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan bermutu. Perseroan ini menyadari investasi di bidang sosial merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif baik bagi masyarakat maupun bagi perseroan. Karena itu, investasi sosial yang dilakukan perseroan melalui Social Investment Department selain selalu diarahkan untuk mendukung kegiatan bisnis pokok perseroan, juga harus mendorong masyarakat untuk tumbuh secara mandiri. Anggaran kegiatan CSR ini menetapkan anggaran khusus bagi Social Investment Department untuk menjalankan programnya. Anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan perseroan sesuai dengan pencapaian kinerja perseroan. Pada tahun 2019, anggaran yang dikelola oleh Social Investment Department mencapai 17,9 miliar rupiah. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan anggaran tahun sebelumnya yang sebesar 11,8 miliar rupiah. Tanggung jawab sosial perusahaan terkait praktik operasi yang adil, yaitu perseroan di sini senantiasa berkomitmen untuk menerapkan prinsip operasi usaha yang baik, mulai dari kegiatan pembibitan, pengembangbiakan hingga pemasaran. Perseroan juga menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance, yang merupakan panduan bagi seluruh pegawai dalam menjalankan kegiatan operasional. Berinteraksi dengan sesama kolega maupun dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta menciptakan praktik bisnis yang bersih dan menjauhi segala bentuk kecurangan. Dan di sini perseroan telah memiliki kode etik perusahaan yang berfungsi sebagai pedoman untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur, dan mengendalikan kesesuaian tingkah laku pegawai yang sejalan dengan budaya perseroan dalam mencapai visi dan misi perseroan. Mungkin jadi di sini untuk penerapan Good Corporate Governance ini pada PT Java Confit Indonesia pada tahun 2019 ini, untuk penerapan Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik ini sudah berjalan dengan cukup baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.